Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Gun Part mentok. By the way, pada kesempatan kali ini admin akan kasih tambahan karena durasi dari Machine Gun itu mentok dari sananya. Jadi sisanya akan admin tambah dengan kata-kata Sun Tzu dengan pembahasan sebagai Yuan yang selalu menang dalam peperangan. Ya, mungkin kalian bisa tonton terlebih dahulu, lalu berikan komentar tentang apakah itu bagus atau tidak. Karena admin bingung soalnya, cerita Machine Gun bentok. Jadi ya, durasinya tidak bisa panjang seperti biasanya. Dan untuk menutupi itu, admin mau coba pakai kata-kata atau quotes dari orang-orang hebat sebagai penyemangat bagi admin ataupun mungkin bagi kalian yang sedang menonton video ini. Mungkin gitu aja buat sekarang, mari kita lanjut ke alur ceritanya terlebih dahulu. Cerita dimulai dengan Yuan yang sedang memperhatikan dirinya di masa lalu, yang dimana saat itu ia sedang terkapar dan hampir pergi ke alam bakal. Chon Musung sendiri saat itu berkata bahwa ia harus bergegas karena dirinya sangat dekat dengan kemusnahan jika terlalu lama pergi ke masa lalu, seperti itu. Yuan sendiri saat ini masih kesakitan, tubuhnya lemah dan ia memperhatikan Chon Musung yang sedang menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh milik dirinya. Chon Musung di sana berkata bahwa keadaan Yuan sangatlah menyedihkan karena bahkan ia juga merasakan sakit ketika melihat tubuh Yuan yang sekarat seperti itu. Setelah selesai, Chon Musung berkata bahwa ia telah beres. Ia tersenyum senang dan berkata bahwa itu semua sudah berhasil. Yuan yang melihat hal itu pun kaget karena ternyata itu adalah hari di mana Nano mulai masuk ke dalam tubuh mungil miliknya saat 4 tahun yang lalu. Sambil memperhatikan Chon Musung, di sana Yuan berkata bahwa ternyata yang menyelamatkan dirinya 4 tahun yang lalu bukanlah penjaga jam, melainkan Chon Musung yang merupakan keturunannya di masa depan. Chon Musung sendiri saat itu berkata bahwa karena sekarang semuanya sudah selesai, maka ia akan bersiap pergi dari sana saat ini. Meski begitu, Chon Musung masih mencoba untuk memanggil Yuan yang sudah kekerjetan. Di sana ia memanggil Yuan yang merupakan leluhur dari dirinya. Yuan yang melihat hal itu pun panik. Ia mengeluarkan keringat dan matanya menjadi sayu pada keadaan yang terjadi saat itu. Terlihat Chon Musung malah tersenyum. Ia menatap tajam dan berkata agar Yuan ini berhasil menjalani hidupnya. Karena dengan begitu, maka Chon Musung yang merupakan keturunan dari Yuan bisa meraup keuntungan juga. Yuan sendiri hanya bisa memperhatikan Chon Musung dengan matanya yang sudah hampir pingsan karena keadaan. Setelah melakukan hal itu, Chon Musung pun terdiam. Sedangkan Yuan saat ini memperhatikan hal yang terjadi sekarang dengan seksama. Sambil memperhatikan Chon Musung, Yuan pun berpikir bahwa ia mulai mengerti beberapa hal penting, yang dimana Chon Musung ini adalah keturunan jauhnya dan juga Nano yang berasal dari masa depan. Yuan juga ingat dengan catatan sejarah sebelumnya, yang dimana catatan itu menuliskan kisah milik Yuan. Dalam catatan itu, Yuan ingat bahwa dirinya dikenal sebagai Lord ke-24 dari kultus demonik. Yuan membawa kebangkitan kultus demonik dan memperluas kekuasaannya hingga ke Ice Palace. Namun sayang di tahun berikutnya Yuan ini melakukan pertempuran dan berakhir dengan kehidupan dirinya yang berakhir mengenaskan. Yuan terdiam ketika mengingat catatan tersebut karena ia tahu bahwa sebelumnya hidup Yuan akan berakhir tidak lama lagi. Namun Yuan saat ini tersenyum senang. Ia berkata bahwa hal itu akan terjadi jika dirinya tidak memiliki Nano. Namun sekarang ia punya Nano, jadi takdir tersebut pasti akan berubah. Catatan sejarah yang Yuan baca hampir sama persis dengan kehidupan yang pernah ia rasakan, di mana Yuan terus dibayang-bayangi oleh orang yang ingin menghapuskannya. Salah satu yang terjadi adalah ketika Yuan diburu oleh Spring Clan, dan hal itu hampir membuat Yuan pergi selama-lamanya dari dunia. Dalam catatan, hal yang sebelumnya terjadi adalah Yuan ini diselamatkan oleh Guard Battle. Mereka adalah pasukan penjaga jayang yang berhasil membuat Yuan selamat dan bertahan hidup. Namun saat ini semua itu berubah, karena yang menyelamatkan Yuan bukanlah penjaga jang, melainkan Chon Musung yang merupakan keturunannya. Dan hal itu pula lah yang membuat Yuan memiliki gelar yang berbeda di masa depan dan juga sekarang. Terlihat saat itu Yuan menerima Nano dalam tubuhnya, dan Nano tertanam lewat suntikan yang ditanam pada lehernya. Karena hal itu kehidupan Yuan pun mulai berubah. Masa depan Yuan berubah dan bahkan masa depan dari dunia juga berubah karena Yuan telah menerima Nano yang merupakan machine gun paling membantu dalam hidupnya. Meski begitu sekarang Yuan kesal. Ia berpikir bahwa dalam prosesnya Chon Musung ini seperti pembuat onar karena ia tidak sengaja melukai penjaga jam. Tapi tetap saja Yuan berkata bahwa ia telah memaafkannya. Chon Musung pun berkata bahwa sekarang ia kesal dengan keadaan karena ternyata sekarang TP atau Time Patrol berdebah telah menemukan dirinya secepat kilat. Jadi sekarang ia harus mulai bergerak kembali. Chon Musung berkata bahwa Yuan ini ditanam machine gun versi terbaru, jadi Yuan pasti bisa mempelajari hal tersebut sendirian dengan cepat. Pada akhirnya Chon Musung pun menghilang, sedangkan Yuan memperhatikan hal yang terjadi sekarang, yang dimana kejadian saat ini adalah rekaman yang berasal dari Nano.
Yuan ingat dengan kelakuan dari Chon Musung yang datang ke masa lalu untuk mengubah sejarah, dan kelakuan dari Chon Musung ini akan membuat butterfly effect yang sangat luar biasa pada dunia. Yuan tersenyum senang karena ia tahu bahwa berkat Chon Musung, kehidupan dari dunia akan berubah secara drastis. Yuan pun mulai menghentikan rekaman video yang terjadi dan ia mulai pergi dari tempat tersebut. Yuan saat ini mengeluarkan kupu-kupu yang mengerikan, dan di sana ia berkata bahwa Chon Musung ini bukan hanya membuat sedikit butterfly effect, tapi Chon Musung malah menciptakan Demon God yang akan merubah seluruh dunia. Pada akhirnya rekaman tersebut pun berakhir, dan Yuan berkata bahwa ia akan memastikan jika Chon Musung akan memahami hal tersebut suatu saat nanti. Cerita sebelumnya menjelaskan bahwa si profesor mengatakan jika mereka harus menghentikan Demon God pada masa pemerintahan Yuan yang dianggap sebagai Slashing Demon Emperor. Chon Musung berkata bahwa itu benar, jadi saat itu pun ia datang ke masa lalu untuk menciptakan butterfly effect yang bisa membuat mereka mengalahkan Blade God, yang dimana Blade God ini adalah manusia menyebalkan yang membuat mereka kesusahan. Blade God adalah manusia dari masa depan yang mengelilingi masa lalu untuk merubah sejarah, dan sekarang Yuan akan menghadapi Blade God karena Yuan tahu bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengurusnya. Nano muncul kembali dan ia berkata bahwa pemutaran telah selesai, dan hal itu pun membuat Yuan kaget. Lalu ia bertanya tentang apakah sekarang Nano sudah baik-baik saja. Nano menjelaskan bahwa pemulihan sistem dari kelebihan tegangan tinggi dan kerusakan pada sirkuit telah selesai, dan sebagai tambahan, God Tetrinium juga telah di-upgrade agar bisa tahan terhadap lonjakan listrik. Yuan kaget ketika mendengar hal tersebut karena ia tahu jika hal itu adalah level performa yang bahkan mungkin tidak dibayangkan oleh ilmuwan masa depan. Dijelaskan bahwa machine gun milik Yuan adalah generasi ke-7, yang dimana machine gun tersebut menggunakan campuran misterius yang mustahil untuk melakukan upgrade. Di dalam tubuh milik Yuan sendiri mengalir energi Heavenly Demon, yang dimana itu adalah energi yang didapatkannya saat melawan ular hitam di dalam gua iblis. Tubuh Yuan juga bisa menjadi lebih kuat ketika menerima energi diingin saat Yuan membelam-belam Dinda. Coba tebak lanjut. Dan bahkan tubuh Yuan juga bisa menyerap energi panas dari Fire Killing, dan semua hal itu mungkin bisa terjadi berkat machine gun yang merupakan teknologi dari masa depan. Nano berkata bahwa selama upgrade beberapa fungsi kunci dibuka secara paksa, jadi ia bertanya tentang apakah sekarang Yuan ingin menguncinya kembali. Yuan berpikir bahwa sebelumnya Nano ini selalu menolak hal tersebut, jadi tidak mungkin ia akan mengunci hal tersebut kembali seperti pertanyaan dari Nano barusan. Yuan di sana bertanya pada Nano tentang apakah ia boleh melihat fungsi apa saja yang tersedia karena ia ingin mengetahui hal tersebut. Yuan pun langsung kaget karena ternyata fitur yang terkunci dalam Nano ada sangat banyak, dan sekarang Nano pun menunjukkan semua fungsi yang bisa diakses oleh Yuan. Wajah Yuan terpana, ia berkata bahwa di hadapannya ada 60 fungsi yang muncul, dan bahkan itu hanyalah beberapa dari fungsi yang sudah terbuka. Nano pun di sana memberitahu bahwa mulai sekarang Yuan bisa menyimpan energi dan memanfaatkan energi eksternal, yang dimana itu mirip seperti ketika dirinya menyerap energi petir milik Dragon Turtle. Nano masih menanyakan hal barusan tentang apakah Yuan ini akan mengunci kembali sistemnya atau tidak. Yuan pun berkata bahwa ia tidak menerapkan penguncian apapun, dan Yuan ingin semua fungsi dari sistemnya terbuka agar bisa ia gunakan. Nano mengerti dengan hal tersebut, dan ia pun langsung melepaskan semua fungsi yang telah terkunci pada saat ini. Yuan tersenyum, ia bertanya tentang apakah sekarang Nano bisa memperbaiki meridiannya yang rusak. Nano pun berkata bahwa itu bisa karena ia akan melakukan self-repair pada tubuh penggunanya. Cerita pun berganti kembali ke Ice Palace Laut Utara yang diselimuti oleh pegunungan es. Tubuh Yuan mulai mengeluarkan sesuatu yang dimana itu mirip sistem yang mengakar. Moon Gyu yang melihat hal itu kaget, dan ia langsung melirik ke arah Yuan yang sekarang sedang dirinya jaga bersama dengan anggota Six Sword. Sebuah ledakan petir pun tiba-tiba terjadi dengan cepat pada tubuh Yuan, dan hal itu langsung membuat orang-orang yang ada di sana bergerak mundur ke belakang. Baeki kaget karena energi petir milik Yuan mulai melonjak, dan di sana Guangzhou pun berkata agar sekarang semuanya mundur terlebih dahulu ke belakang. Heobong sendiri menggunakan kekuatannya untuk menahan sambaran petir dari Yuan, dan dia berkata bahwa petir milik Yuan membuat dirinya cukup kepanasan. Namun Heobong sekarang kebingungan karena tiba-tiba sambaran petir yang tadi datang sekarang malah bergerak ke arah lain. Baeki bingung dengan apa yang terjadi. Ia bertanya tentang mengapa sambaran petirnya melemah, sedangkan Guangzhou berkata agar Baeki ini melihat ke arah lain. Terlihat saat ini sambaran petir itu bukan melemah, melainkan energi petir tersebut diserap ke dalam tubuh milik Yuan yang masih bermanifesti di tempat tersebut. Seluruh energi petir yang tadi muncul masuk ke dalam tubuh milik Yuan dan menciptakan pusaran di dalam dadanya.
Setelah semua energi petir masuk ke dalam tubuh Yuwon, keadaan pun menjadi hening karena Yuwon telah berhasil menyerap seluruhnya. Meski begitu, Yuwon masih menutup matanya dan saat ini ia tetap fokus pada keadaan dalam tubuh milik dirinya. Tiba-tiba Yuwon pun sadar, matanya mengeluarkan cahaya yang sangat terang layaknya avatar yang baru saja dibangkitkan. Sebuah energi besar keluar dari dalam tubuhnya, yang dimana hal itu jauh lebih hebat dari hal apapun yang pernah dilihat oleh orang-orang di hadapannya saat ini. Oh Sang-hwa mencoba menahan hal tersebut, dan bahkan Baekgi juga cukup kesulitan menahan lonjakan energi yang baru saja keluar dari dalam tubuh milik Yuwon. Salah satu orang dari pasukan aliansi Murim tersenyum karena ia tahu jika itu berhasil. Namun Great Guardian yang merupakan anggota kultus demonik saat ini khawatir karena tubuh Yuwon tidak terlihat seperti biasanya. Moon-gyu sendiri saat ini tersenyum cantik, matanya terbuka lebar lalu ia berkata bahwa akhirnya sekarang Yuwon telah selesai melakukan meditasinya. Semua anggota kultus demonik yang berada di sana pun berlutut, termasuk Haebong yang merupakan bawahan setia dari Yuwon. Yuwon mulai berdiri dengan tubuhnya yang telah menjadi lebih kuat, sedangkan anggota kultus yang berlutut memberikan salam pada Yuwon yang merupakan ketua kultus demoni. Yuwon memperhatikan tangannya yang telah dibenahi oleh Nano. Ia berkata bahwa sekarang dirinya merasakan sensasi seperti ribuan semut yang masuk dan merangkak dalam tubuhnya. Sebuah senjata pun diberikan oleh seseorang pada Yuwon. Orang yang memberikan senjata itu adalah Haebong, dan Yuwon pun di sana bertanya agar sekarang Haebong memberitahu situasi yang terjadi sekarang ini. Haebong menjelaskan bahwa sudah sekitar 1,5 jam berlalu. Ia berkata bahwa pasukan kultus demonix dari tadi menjaga Yuwon, jadi aliansi Murim dan Ice Palace Laut Utara telah pergi ke tempat lain. Dengan tatapan tajam di sana, Haebong mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk turun ke bawah tanah dalam upaya agar bisa mendapatkan core dari Dragon Turtle. Di dalam gua bawah tanah sendiri terlihat pasukan aliansi Murim bergerak cepat, di mana mereka bergerak mengikuti bangkai dari Dragon Turtle yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Yuwon. Dan cerita pun bersambung. Walau, siap-siap aja ini mah kena gebuk sama kekuatan baru milik Yuwon. Dan sekarang kita akan mencoba membahas seni berperang ala Sun Tzu dengan aura milik Yuwon. Tampaklah lemah saat kamu kuat, dan tampak kuat saat kamu lemah. Inilah seni tertua dalam peperangan. Inilah seni yang bisa mengalahkan banyak musuh, bahkan sebelum pedang diangkat. Sun Tzu, sang jenderal legendaris dari Tiongkok kuno, mengajarkan bahwa kemenangan bukan soal kekuatan, tapi soal kebijaksanaan. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran. Dalam kekacauan tersembunyi kesempatan, dalam rencana yang gelap dan tersembunyi, gerakmu bisa menghantam seperti halilintar. Pejuang sejati menang terlebih dahulu dalam pikirannya lalu pergi ke medan perang. Yang kalah masuk ke pertempuran tanpa rencana, berharap keberuntungan akan menyelamatkannya. Tapi peperangan tidak mengenal keberuntungan, ia mengenal perhitungan, ia menghargai kesiapan. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Bahkan ketika tubuh lelah, jika pikiranmu kuat, kamu bisa terus maju. Seorang pemimpin sejati bukanlah memaksa, tapi memimpin dengan teladan. Perlakukan pasukanmu seperti anak-anakmu sendiri, maka mereka akan bersamamu hingga ke lembah paling tergelap. Jika musuhmu bersatu, pecah belah mereka. Jika musuhmu kenyang, buat mereka lapar. Jika mereka tenang, maka paksa mereka untuk bergerak. Jangan bergerak kecuali kamu melihat keuntungan. Jangan gunakan kekuatan kecuali ada sesuatu yang layak untuk diraih. Dan jangan berperang kecuali posisimu benar-benar genting. Seperti air yang tak punya bentuk tetap dalam peperangan, tidak ada kondisi yang abadi. Kadang kita menyerang untuk bertahan, kadang kita diam untuk menyergap. Keunggulan sejati bukan menang dalam setiap pertempuran, tapi menang tanpa harus bertempur. Hancurkan keinginan musuh untuk bertarung dan kamu sudah menang, bahkan sebelum perang dimulai. Bangun jembatan emas untuk musuh yang mundur, karena musuh yang terpojok bisa menjadi yang paling berbahaya. Jika kamu cepat, kamu hidup. Jika lambat, kamu binasa. Itulah seni perang, sebuah seni bukan hanya untuk medan perang, tapi untuk hidup, untuk memimpin, dan untuk menang tanpa menghunus pedang. Dan semua pun selesai.
Jangan lupa tanamkan seni perang ala Sun Tzu di dalam kepala milik kalian semua. Mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi. Menurut kalian ini gimana? Coba komen di bawah kalau kalian suka. Atau kalian jika kurang suka juga bisa komen di bawah. Dan jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Kita nanti akan menggali lebih dalam lagi filosofi perang, strategi kemenangan, dan kekuatan pikiran dari para pemimpin sepanjang sejarah. Mungkin segitu saja. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.